Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue mau membahas Gundam G-Frame GP01. Gundam GP01 lebih tepatnya. Gue lupa. Iya, jadi ini salah satu figur Gundam G-Frame terbaru gue yang baru-baru ini gue dapetin sih, tergantung ini tayangnya kapan. Pokoknya ini gue bisa bilang ini masih baru banget gue dapetin meskipun rilisnya udah beberapa bulan yang lalu ya. Awal tahun ini apa ya? Gue agak lupa sih. Figur ini sendiri masih kayak kalau kalian udah lihat review apa EZ8 gue ya sama, ini figur ini masih dua part, satu armor, satu movable frame sama dengan aksesoris senjatanya. Dan sebelum gue lupa, gue mau mengingatkan bahwa G-Frame ini ya, Gundam G-Frame ini bukan figur untuk anak kecil ya. Ini figur untuk usia 15 tahun ke atas. Jadi buat kalian penonton-penonton yang masih umur SD, umur berapapun kalian di bawah 15 tahun, gue mohon dengan sangat tolong jangan beli ini karena ini banyak komponen kecil, bisa ketelen atau segala macamnya. Kalau hilang juga gue yakin kalian pasti ngamuk-ngamuk mungkin, I don't know. Ini untuk levelnya kolektor ya, teman-temanku yang menonton videoku ini, entah umur berapapun kalian. Jadi kalau kalian udah selesai nonton video ini, tolong jangan jangan merengek-rengek minta dibeliin figur ini karena selain harganya, sebenarnya sih harganya nggak mahal ya, tergantung preferensi kalian berapa soal mahal, tapi tolong jangan beli ini. Ini gue tekankan sekali lagi, ini untuk 15 tahun ke atas. Ini bukan mainan anak kecil, bukan mainan anak SD. Jangan beli ini. Dan kalau kalian ada yang mungkin usianya sudah seusia gue mungkin atau umur berapa yang udah berkeluarga dan punya anak, tolong jangan belikan anak kalian mainan ini. Ini bukan mainan anak kecil. Sekali lagi, oke? Mungkin kalian akan sedikit bertanya-tanya, kok figurnya kayaknya detail banget ya, beda sama yang EZ8 kemarin. Di sini figurnya lebih jelas. Ya, ini karena sebenarnya sebelum gue review ini gue udah panel lining dulu seperti yang kalian bisa lihat. Ini bener-bener kerjaan tangan gue. Kalau kalian bisa lihat, coba gue geser lampunya supaya lebih dekat ke sini. Kalian bisa lihat ya, panel lining gue kayak gini. Jadi sebenarnya kalau dari segi molding, figur ini tuh top banget sih. Gue akui secara desain produk ya, kalau kita ngomongin desain produk, figur ini tuh keren banget. Detailnya tuh bener-bener luar biasa. Ada beberapa titik yang belum gue bersihin panel liningnya. Tapi maksudnya emang karena figur ini ditargetkan untuk kolektor dan apa ya? Mungkin untuk orang yang gini sih. Sebenarnya figur kayak gini kan jadi dua bagian ya. Ini sebelum gue lupa aja sih, gue pengen sharing sedikit pengetahuan. Jadi kan dia jadi dua bagian ya. Ini boxnya udah gue buka. Kan di dalamnya ada manualnya kayak gini. Go green bro. Dia tuh jadi dua bagian ya. Yang A dan F ini G-Frame volume 11 BTW. Terus ini udah seri ke-31. Ya ini volume 11 line up nomor 31 ya. Jadi udah sejauh ini. Oh ini rilisnya 2020. Gua lupa ya. Jadi sejauh G-Frame sudah rilis, ini sudah ada 31 robot sampai gua punya ini ya. Tapi kan habis ini ada yang lain lagi, nanti gue jelasin juga. Jadi Jepang tuh Bandai ya. Bandai itu somehow lagi demen banget sih ngerilis figur format 2 kayak gini, kayak kalau kalian tahu sorry, Sodo Kamen Rider dari Kamen Rider X8, Sodo ya, bukan Shodo tapi Sodo. X8 itu kan pertama kalinya mereka ngebikin figur 2 ya, ada body, ada armor gitu. Dan sampai sekarang sih laris, sampai kemarin Saber tuh masih laris banget dengan line up yang lebih banyak daripada figur RKF Rider Kicks figure tuh. Bener-bener line up banyak banget, sampai form-form sampingan pun ada semua, sampai di Cat 21 ada tuh. Menunjukkan bahwa antusiasmenya orang Jepang sendiri ya beli figur gini tinggi. Dan sampai saat ini G-Frame tuh beneran masih ada ya. Yang paling baru kan yang ada Blitz Gundam ya, line up-nya kalau Blitz Gundam apa Buster Gundam ya? Ya pokoknya itu masih sampai paling baru banget tuh ada. Dan beberapa yang ada yang premium Bandai kalau nggak salah. Pokoknya serinya EX, jadi dia bukan masuk volume biasa, itu masih laris banget. Jadi gue ngelihat figur ini tuh, gue lupa harganya berapa ya ini ya. Berapa ratus yen gitu, 450 apa 500 yen gitu, gue lupa. Jadi kalau beli dua ini mungkin ya bisa sekitar 1000 yen. Tapi orang Jepang antusiasmenya beli ini cukup gede sih.
baik itu apa namanya, yang armor itu kan dapat base body yang nggak bisa diapa-apain, dia cuman tangannya maju depan belakang sama tangan yang kebuka kayak gini. Itu masih laris banget di Jepang. Terus kan ini kan yang A ya, armor. Ini F itu ya dia dapat frame yang bisa digerakin kayak gini, terus dapat senjatanya juga. Ini laris banget mungkin karena gini sih. Bandai ngelihat kayaknya ada beberapa orang yang nggak sempat ngerakit model kit gitu. Mereka pingin punya figur Gundam, tapi nggak sempat ngerakitnya. Ya jangan ya kan ini figur jadi ya. Kalian cuman mindahin armor ini ke frame yang bisa digerakin ini kan. Sedangkan kan kalau Gundam kita benar-benar ngerakit dari nol lah, kita gunting sendiri, panel lining, bersihin potongannya, segala macam itulah. Kan istilahnya nggak semua orang punya waktu buat itu. Dan Bandai sih menjawab itu dengan G-Frame. Setelah dulu kan kalau kalian ingat mungkin ada yang namanya Assault, mungkin ada yang ingat namanya Assault Kingdom, terus Universal Unit ya kalau nggak salah ya, UU ya. Universal Unit itu tuh bisa dibilang pendahulunya G-Frame kan, gue lupa sih gue udah jelasin ini atau belum di video yang EZ8, tapi gitu. Itu satu, mereka lini ini jadi toy line ini jadi suksesornya mereka berdua ya, Assault Kingdom sama Universal Unit. Terus juga mungkin karena gini sih, orang Jepang itu kan, gue jujur aja, mereka tinggal di apartemen mereka tuh sebenarnya gini, apartemen mereka tuh kayak kosan kita di sini, kamarnya nggak gede lah, satu unit apartemen di sana tuh nggak beda sama kosan di sini sih, nggak terlalu beda banget sama kosan di sini, sedikit mirip, sehingga display space mereka tuh nggak besar gitu, tempat majang mereka tuh nggak besar, sehingga mereka prefer figur-figur yang kecil, gampang dimiliki, gampang buat di di foto-foto kali ya. Mereka punya mainan bukan cuma sekedar menikmati di mata mereka sendiri gitu, mereka juga foto-foto buat ya ditaruh di medsos mereka, di Twitter mereka, kayak Facebook kalau mereka punya Facebook, dan Instagramnya gitu-gitulah. Jadi memang figur ini tuh merupakan jawaban dari kebingungan kita tuh mau punya figur Gundam tapi nggak sempat ngerakitnya gitu, gimana ya, jadi jawabannya kayak gini ini. Ya itu sedikit yang gue tahu ya, kalau kalian ada pendapat silakan taruh di komentar, nggak gue matiin sih. Oke, jadi kalau balik lagi ngomongin figur ini moldingannya keren banget sih asli. Gue jujur senengnya G-Frame itu adalah mereka tuh menghadirkan detail yang sangat-sangat dahsyat gitu. Ya kalau kalian lihat kan di sini ya belakangnya sih kebuka sih. Belakangnya ini, belakang lengan sama paha ini kebuka ya, nggak ketutup armor. Ini moldingannya detail banget, dan jujur aja kalau kalian lihat box ini tadi, dia tuh beneran polos gitu. Dia tuh beneran polos banget. Kayak ini tuh kayak sayang banget dibiarin polos sih. Kalau kita foto dengan pencahayaan yang bagus ya kelihatan lah panel liningnya jadi ya berbayang seperti itu kan. Cuman kayak gue abis nonton salah satu reviewer Jepang gitu yang beneran panel lining dan juga ngecat G-Frame ini jadi bener-bener keren banget. Jadi kayak wah kok gue jadi pengen ya. Udah tadi sebelum gue nge-review ini gue ya kerja cepet aja lah, nggak rapi-rapi banget, tapi emang sengaja jadi ada efek weathering gitu, kayak ya tau lah efek weathering itu maksudnya kan kayak udah kotor karena penggunaan, kondisi cuaca segala macem, dan ini lebih realistis gitu daripada figurnya cuman putih bersih gitu kan, kayak aneh banget kalau gue skip itu. Jadi ya udah, moldingannya keren, gue panel lining jadi hasilnya tidak seberapa oke, tapi gue seneng. Setidaknya figur ini jadi lebih hidup gitu. Dan juga dia emang salah satu robot favorit gue sih. Yang ngedesain GP01 ya. Kayaknya semua di Gundam Stardust Memory itu yang ngedesain si Shoji Kawamori sih. Terutama yang Gundamnya ya. Gue nggak tahu yang lain gimana. Cuman kalau yang Gundam itu Shoji Kawamori yang ngedesain. Terus kalau kita ngomongin art paint jobnya tuh sebenarnya tidak sedikit sih. Ini merah ini tuh dicat. Gue kagetnya merahnya bukan merah plastik, tapi ini plastik putih tapi dicat merah. Ini juga merah yang di sini dicat nih, yang di pinggang. Ini biru depan belakang yang di bagian dada ini juga dicat. Gue nggak tahu plastiknya apaan aslinya, tapi ini dicat total, termasuk putihnya juga dicat, kuningnya jelas juga dicat.
Terus kalau gue mau pamer panel liningnya lagi, ya ini gue panel lining kayak gini. Tapi sayangnya mereka nggak ngecat bagian yang V yang di dadanya sih. Mereka tuh nggak ngecat V yang di dada. Di sini tuh seingat gue harusnya ada kuning nih. Yang di merah sini kan cat ya, tapi seingat gue harusnya ada sedikit kuning di bagian sini yang gue tunjuk ini, di atas kuku gue. Terus apa lagi yang harusnya dicat tapi nggak ya? Itu sih. Terus ini juga shieldnya putih dicat biru. Catnya oke sih, catnya lumayan rapih dari pabriknya. Oh, mata, dagu, kamera yang di atas ya itu dicat. Tapi kalau item yang di bagian samping pipinya ini itu gue yang panel lining, masih termasuk dalam panel lining ya. Yang ini sama yang item di fansnya ini juga, ini masih gue yang panel lining. Tapi mereka nggak ngecat bagian yang kamera yang belakang ini sih, yang di bagian sini. Ya itu doang sih. Nah terus kalau artikulasinya kalau sebelum gue pasang ini ke kulitnya ke movable frame-nya ya, armornya ini tuh artikulasinya bagus banget, kayak bisa nunduk, bisa pose macam-macam banyak gitu. Karena kan kulitnya belum kepasang ya, tapi pas kulitnya udah kepasang ya jadi so-so sih, tapi bukannya jelek banget, enggak. Masih bisa digerakin cukup leluasa, cuman tidak seluas waktu armornya belum dipasang sih. Cuman ini punya gue paha kirinya agak agak terlalu seret sih. Kayak kemarin gue ngebahas cross sama build, ini sedikit terlalu seret, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Terus dia salah satunya juga dia bisa keluar kayak gini, cuman karena kehalang armor dada jadi nggak bisa jauh. Aslinya kalau ini belum armor badan ini belum kepasang, dia cukup jauh sih butterfly jointnya istilahnya ya, butterfly joint hinge yang keluar. Intinya ini figur yang artikulasinya sih sangat tidak diragukan ya, kalian bisa lihat sendiri gitu. Oh ya, terus karena seperti tadi gue bilang ini figurnya A dan B, jadi ini ada inner frame yang lengkap dengan tangan terbuka, tapi gue kayaknya nggak make sih tangan terbukanya. Tapi gue nggak tahu kenapa ini nggak terlalu kendor, tapi bukan yang seret kayak yang tangan ini sih, yang tangan kiri. Ini lengan, ini kaki, terus ini bagian badan. Nah, kalau yang gue lihat juga saat ini G-frame itu, dan entah dari volume berapa ya, kayak yang volume GP01FB itu full burner itu dia mulai ada ini sih, inner frame ini bisa dibongkar, disusun lagi jadi tiang stand base gitu. Meskipun bentuknya nggak terlalu balance sih, nggak terlalu balance, jadi kalau dipukul bisa jatuh gitu. Setelah dulu gue kan punya Zeta ya, bukan pernah punya sih, emang masih punya Zeta. Dia tuh bonus kepalanya gitu, bonus area dada ke atas gitu, dada sama bust up gitu, dada sama kepala dicetak dengan plastik warna ini. Kayak ini tuh cuman buat nambah-nambah harga doang kali ya, gue nggak ngerti sih kenapa dulu bonus itu. Sekarang tahu-tahu ini bisa dibongkar entah gimana caranya, terus ada tiang tambahan buat jadi tiang stand base-nya si G-frame ini buat posisi buat robot-robotnya pose terbang gitu. Terus aksesorisnya gue kagetnya ada bukan banyak ya, tapi ya intinya tidak ada, beberapa lah, tidak sedikit gitu. Di sini tuh kita dapat pegangan perisai, jadi kan perisainya nempel di sini ya, di lengan sini ada, bentar agak keras, ada. Ya ini gue panel lining bagian lengannya juga, dia kan perisainya masuk ke bagian yang slot yang ini yang gue tunjuk pakai kelingking gue ini, yang bentuknya kayak kotakan ini. Itu bisa diganti jadi kayak gini. Kita masukin ke tangannya, terus kalau yang ditunjukin di manual sih dia posenya begini ya. Terus kan ada 2 slot ya, kita masukin slot yang bawah. Tadi kalau dia nempel di lengan, dia masukinnya slot lubang yang atas. Jadi kita masukin yang ke bawah sini. Oh iya, sebelum gue lupa, dari aksesoris yang ada ya, nanti gue jelasin aksesoris yang lain. Khusus beam rifle ini tuh aneh sih cetakannya, desain produknya, desain 3D-nya sendiri sih sebelum dicetak jadi plastik. Kalian lihat lah di sini tuh bentuk barelnya itu tipis loh. Nih bagian sini persis tuh tipis banget, jadi kayak kalau kalian tidak hati-hati figur ini jatuh kayak, atau kalian dengan sengaja goyang-goyangin terlalu keras, ini beneran bisa patah loh, karena bentuknya paling tipis, bahkan lebih tipis daripada posisi scope-nya kali. Jadi kalau kalian punya figur ini harap di handle hati-hati ya,
Karena khusus bagian itu doang tipis sih. Ya, ini beam rifle lo udah copot. Sekarang dia ada machine gun juga kayak di serialnya. Jadi kalau dia masih pertempuran di bawah atmosfer yang bukan di luar angkasa, dia bisa pakai ini. Bisa pakai machine gun ini, jadi beneran pakai peluru sih kalau di serialnya. Di Stardust Memory. Terus ada satu senjata yang gue agak bingung cara makainya gimana, dan lebih tepatnya juga emang ada ya. Karena gue udah lama nggak nonton Stardust Memory sih, dan gue harus nonton ulang. Jadi dia tuh punya senjata yang ini tuh ini dia beam ya, bukan peluru sih. Kalau secara desainnya soalnya mirip beam rifle juga sih bagian belakangnya. Kayaknya dia ada deh di serialnya, cuman gue lupa episode berapa. Soalnya gue cari di Gundam Wiki tuh juga nggak ada penjelasannya sih. Adanya malah machine gun yang bentuknya emang beneran panjang ini, tapi dia beneran pakai peluru, bukan apa namanya, bukan pakai beam. Kalau ini kan dia beam ya, karena kan ammo cartridge-nya kan yang belakang ini nih. Jadi dia punya senjata panjang ini, yang gue beneran lupa dia makainya gimana. Dan ada apa enggak tuh gue beneran lupa. Jadi kan tangan kanan kayak gini, tapi dia tuh yang bagian kayak huruf T ini nih, maksudnya dia beneran bisa dipegang, harusnya bisa dipegang. Nah cuman ini gampang copot juga sih sedikit, tapi bukan bukan terlalu mengganggu juga. Nah tangan kiri ini harusnya bisa masuk ke sini, cuman kok nggak nyampe ya. Kayak lah ini gimana ya, gue lupa sih, maksudnya gue beneran lupa ini emang ada di serial lah, kok gue nggak inget ya. Dan gue sedikit kesulitan juga memposoin khusus senjata yang ini gitu, kayak oh ini ngomong-ngomong beam saber bisa goyang, bisa ada ball jointnya tapi nggak bisa dicopot sih. Dan dia beneran nggak dapet aksesoris beam saber. Ini gue masih cukup kesulitan, padahal bisa, cuman kayak ini masuknya gimana dah. Ya ini pose terbaik yang bisa gue dapetin dari senjata yang ini sih, tapi ya udahlah. Padahal bagus sih, gue cukup suka desainnya, tapi kok masangnya susah, jadinya aneh gitu. Nah ini kita copot lagi, ini kita pasang. Oh ya dia ada dua colokan ya, jadi bisa di sini dan di bawah gitu. Kalau di bawah ya kayak gini lah. Oh bentar, gue nyolok yang benar. Ya benar-benar. Nah, terus ini masuk sini. Oh, dia gara-gara pakai armor jadi sikutnya cuma 90 derajat ya. Padahal kalau dia nggak pakai armor itu sikutnya bisa lebih jauh lagi gerakannya, tapi kayak ya udahlah. Dan buat pembanding, di sini gue udah ada beberapa figur buat membandingin ukurannya. Tentu saja sesama G-Frame EZ8 yang gue review sebelumnya. Tapi punya gue ini lengan kirinya loose sih, pundak kirinya loose banget gitu, sehingga beberapa waktu sekali mesti gue kencengin. Sayang banget sih. Oh tapi di sini dia sikutnya nggak terlalu seberapa terhalang sama armor, jadi masih bisa dapat artikulasi yang bagus. Ya banding sama apa, tingginya sama sih karena inner frame-nya sama. Kayak sepatunya juga nggak terlalu beda jauh sih, ketebalan solnya tapak kakinya nggak terlalu beda jauh ketebalannya, itu sama EZ8. Terus ini sama apa namanya, ini sama Shodo Cross. Oh ini gue coba lurusin dulu berdirinya biar lebih ketahuan aja beda tingginya seberapa. Sebenarnya sih figurnya agak sedikit lebih tinggi ya. Kalau kalian ingat video gue yang kemarin, kayak gue kemarin udah ngasih size comparison juga deh. Terus sama model kit beneran, ini adalah HGUC Blue Destiny Unit 3. Ini high grade ya, bukan MG. Dan ini mock kit gitu, bukan Candy Toy juga. Ya masih lebih tinggi high grade sedikit sih, tapi sekilas hampir sama. Nah ini sama HG. Terus terakhir gue mau ngasih perbandingan yang rada unik, yaitu sama Yudo Ho-Oh Soldier-nya apa? Q-Ranger. Kalau ini figurnya si Yudo-nya Super Sentai ini juga lebih tinggi daripada Sodo ya, Sodonya Kamen Rider gitu. Aneh banget, kayak ya kok tingginya beda ya. Sayang banget sih. Padahal menurut gue harusnya sama aja biar dimaininnya lebih seru. Nah di sini kalau Yudo dia mirip sih tingginya. Cukup mirip lah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Terus kalau kita bandingin lagi sama Cross, perbedaan tingginya kayak begini ini. Aneh sih yang Kamen Rider pendek, tapi ya udahlah.
Ya jadi itulah untuk review kali ini udah kelamaan juga ya videonya kan jadi lama banget padahal cuman nge-review gini doang. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian senang dengan apa yang kalian lihat di sini. Oh, satu lagi sebelum gue lupa. Yang baru gue temukan dari artikulasi G-frame. Artikulasi lehernya tuh rada unik sehingga jadi kayak kayak leher ayam. Aneh nih bang figurnya tapi keren sih. Ya udah, sekian untuk video review kali ini. Sampai jumpa di video lain waktu. Bye bye. Ush, 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 ush.